Halo sahabat Ayu Vanessa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik. Nah, sebagai awal konten gue kali ini, gue akan membahas sebuah cerita yang tahun kemarin sempat ramai diperbincangkan. Bahkan sudah hampir rilis di bioskop, namun karena beberapa kendala, akhirnya ditunda. Bagi sahabat Ayu Vanessa yang penasaran cerita apa yang sedang gue bahas ini, yuk kita simak bareng-bareng ceritanya. Malam ini gue akan bercerita sebuah cerita dari seseorang yang menurut gue spesial. Kenapa? Karena gue sedikit gak yakin bakal bisa menceritakan setiap detail apa yang beliau alami. Sebuah cerita tentang pengalaman beliau selama KKN di sebuah desa penari. Sebelum gue memulai semuanya, gue sedikit mau menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya, penulis tidak mendapatkan izin untuk memposting cerita ini dari yang empu ceritanya, karena beliau memiliki ketakutan sendiri pada beberapa hal, yang meliputi kampus dan desa tempat KKN diadakan. Tetapi, karena penulis berpikir bahwa cerita ini memiliki banyak pelajaran yang mungkin bisa dipetik terlepas dari pengalaman sang pemilik cerita akhirnya. Kami sepakat bahwa semua yang berhubungan dengan cerita ini meliputi nama kampus, fakultas, desa, dan latar cerita akan sangat dirahasiakan. Jadi buat teman-teman yang membaca cerita ini, yang mungkin tahu atau merasa familiar dengan beberapa tempat yang meski disamarkan ini, dimohon untuk diam saja atau merahasiakan semuanya, karena ini sudah menjadi janji penulis dan pemilik cerita. Tahun 2009 akhir, semua anak angkatan 2005-2006 sudah hampir merampungkan persyaratan untuk mengikuti KKN yang dilakukan di beberapa desa sebagai syarat lanjutan untuk tugas skripsi. Dari semua wajah antusias di kampus, terlihat satu orang tampak menyendiri, Widya. Begitu anak-anak lain memanggilnya. Ia tampak gugup, menyepi, menyendiri, sampai panggilan telepon itu membuyarkan lamunannya. Aku wis oleh nggon KKN nih, atau aku sudah dapat tempat untuk KKN, kata di ujung telepon. Wajah muram itu berubah menjadi senyuman penuh harap. Nang di? Atau di mana? Nang kota B, nggo desa kabupaten K. Akeh proker, tak jamin nggone cocok gawe KKN. Atau di kota B, di sebuah desa di kabupaten K, banyak proker untuk dikerjakan, tempatnya cocok untuk KKN kita. Saat itu juga, Widya segera mengajukan proposal KKN. Semua persyaratan sudah terpenuhi, kecuali kelengkapan anggota dalam setiap kelompok minimal harus melibatkan 2 fakultas berbeda, dengan anggota minimal 6 orang. Tenang, kata Ayu, perempuan yang tempo hari memberi kabar tempat KKN yang ia observasi bersama abangnya. Benar saja, tidak beberapa lama muncul Bima dengan Nur. Ia menyampaikan kelengkapan anggota 6 orang yang melibatkan 2 fakultas sudah disetujui. Sopo sing gabung Nur? Atau siapa yang sudah gabung Nur? Tanya Ayu. Temenku, Kating, 2 angkatan di atas kita. Satunya lagi temannya. Lega sudah batin Widya. Surat keputusan KKN sudah disetujui semuanya. Terdiri dari 2 fakultas dengan proker kelompok dan individu. Untuk pengabdian di masyarakat yang akan diadakan kurang lebih sekitar 6 minggu. Jauh hari sebelum malam pembekalan, Widya berpamitan kepada orang tuanya tentang progres KKN yang wajib ia tempuh. Ketika orang tua Widya bertanya, kemana proyek KKN mereka? Terlihat wajah tidak suka dari raut ibunya. Gak ono nggon liya, lah apa kudu kok kota B? Atau apa nggak ada tempat lain? Kenapa harus kota B? Wajah ibunya menegang. Nggak kudu nggone alas tok, ra umum dinggoni gawe menungso. Atau di sana tempatnya bukannya hutan semua, tidak bagus ditinggali oleh manusia. Namun setelah Widya menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan observasi, wajah ibunya melunak. Perasaan ibu gak enak
Apa gak iso diundur setahun meneh? Atau perasaan ibu gak enak, apa tidak bisa diundur 1 tahun lagi? Widya enggan melakukannya, maka meski berat, kedua orang tuanya pun terpaksa menyetujuinya. Hari pembekalan sebelum keberangkatan, Widya, Ayu, Bima, dan Nur matanya melihat ke sekeliling, khawatir. 2 orang yang seharusnya ikut pembekalan belum juga terlihat batang hidungnya. Sampai menjelang siang, 2 orang muncul, menyapa dan memperkenalkan dirinya di depan mereka. Wahyu dan Anton. Setelah basa-basi, bertanya seputar rencana KKN dari A sampai Z selesai, mereka akhirnya berangkat. Numpak apa dek kene? Atau naik apa kita nanti? Tanya Wahyu. Elf mas, jawab Nur. Sampai desanya numpak elf dek? Atau sampai desanya naik mobil elf dek? Boten mas, berhenti di jalur alas D, mangke enten sing jemput. Atau tidak mas, nanti berhenti di jalur hutan D, nanti ada yang jemput, sahut Nur. Mendengar itu, Widya bertanya ke Ayu. Yu, desone ra iso dilewati mobil ta? Atau Yu, apa desanya nggak bisa dimasukin mobil? Ayu hanya menggelengkan kepala. Ra iso, tapi cedak kok tekan dalan gede, 45 menit palingan. Atau nggak bisa, tapi dekat kok dari jalan besar 45 menit kemungkinan. Disinilah cerita ini dimulai. Sesuai apa yang Nur katakan, mobil berhenti di jalur masuk hutan D, menempuh perjalanan 4-5 jam dari kota S. Tanpa terasa, hari sudah mulai petang. Ditambah area dekat dengan hutan, membuat pemandangan mata terbatas. Belum sampai di sana, gerimis mulai turun. Lengkap sudah. Setelah menunggu hampir setengah jam, terlihat dari jauh cahaya mendekat. Nur dan Ayu langsung mengatakan bahwa mereka yang akan mengantar. Rupanya yang mengantar adalah 6 lelaki parubaya dengan motor butut. Cok, sepedaan tah? Kata Wahyu spontan. Saat itu ada yang aneh, entah disengaja atau tidak, ucapan yang dianggap biasa di kota S ditanggapi lain oleh lelaki itu. Wajahnya tampak tidak suka dan sinis tajam melihat Wahyu. Hanya saja yang memperhatikan semua sedetail itu hanya Widya seorang. Apapun itu, semoga bukan hal yang buruk. Di tengah gerimis, jalan berlumpur, pohon di samping kanan kiri, mereka tempuh dengan suara motor yang seperti sudah mau ngadat saja. Ditambah medan tanah naik turun, membuat Widya berpikir kembali. Sudah hampir 1 jam lebih, tapi motor masih berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Khawatir bahwa yang dimaksud Ayu setengah jam lewat 15 menit adalah setengah hari. Widya mulai berharap semua ini cepat selesai. Di tengah perjalanan, tidak satupun dari pengendara motor itu yang mengajaknya bicara. Aneh. Apa semua warga di sini pendiam semua? Malam semakin gelap dan hutan semakin sunyi sepi. Namun kata orang, di mana sunyi dan sepi ditemui, di sana rahasia dijaga rapat-rapat. Kini, rasa menyesal sempat terpikir di pikiran Widya. Apakah ia siap menghabiskan 6 minggu ke depan di sebuah desa jauh di dalam hutan? Ketika suara motor memecah suara rintik gerimis, dari jauh sayup-sayup terdengar sebuah suara. Suara familiar, dengan tabuhan kendang dan gong, diikuti suara kenong, kompiang, membaur menjadi alunan suara gamelan. Apa ada yang sedang mengadakan hajatan di sini? Dan ketika sayup-sayup suara itu perlahan menghilang, terlihat gapura kayu menyambut mereka. Sampailah mereka di desa W, tempat mereka akan mengabdikan diri selama 6 minggu ke depan. Monggo, atau permisi, kata lelaki itu, sebelum meninggalkan Widya dengan motornya. Mrene rek, teriak Ayu. Di sampingnya berdiri seorang pria, wajahnya tenang dengan kumis tebal, mengenakan kemeja batik khas ketimuran. Ia berdiri seolah sudah menunggu sedari tadi. Kenal no, niki Pak Prabu, kepala desanya, koncone masku. Pak Prabu, niki rencang kulo,
yang dari kota S mau melaksanakan kegiatan KKN di kampung panjenengan. Atau, kenalkan, ini Pak Prabu, kepala desa teman kakakku. Pak Prabu, ini teman saya yang dari kota S yang rencananya mau KKN. Pak Prabu memperkenalkan diri, bercerita tentang sejarah desanya. Di tengah ia bercerita, Widya pun bertanya kenapa desanya harus sepelosok ini. Dengan tawa supringah, Pak Prabu menjawab, pelosok ya nopo toh mbak, jarak ke dalan gede cuma setengah jam kok. Atau pelosok bagaimana maksudnya mbak? Bukannya jarak ke jalan besar hanya 30 menit? Tatapan bingung Widya disambut tatapan bertanya oleh semua temannya. Seolah pertanyaannya kok membingungkan. Mbak E paling pegel, wes tak anter, nang dis doyo bakal tinggal. Atau mbaknya mungkin capek, jadi mari tak antar ke tempat dimana kalian nanti tinggal. Di tengah kebingungan itu, Ayu menegur Widya. Maksudmu apa toh Wid? Takon koyok ngono, gari sungkan ae. Atau, maksudnya bagaimana Wid? Kok kamu tanya seperti itu, membuat situasi jadi sungkan. Di situ Widya menyadari ada yang salah. Tempat menginap untuk laki-laki adalah rumah gubuk yang dulunya seringkali dipakai untuk posyandu, tapi sudah diubah sedemikian rupa. Meski beralaskan tanah, tapi di dalamnya sudah ada bayang atau ranjang tidur beralaskan tikar. Sedangkan untuk perempuan, menginap di salah satu rumah warga. Di dalam kamar, Widya pun menjelaskan maksud ucapan kepada Pak Prabu. Karena sepanjang perjalanan, bila dirasakan oleh Widya sendiri, itu lebih dari 1 jam. Ayu membantah bahwa lama perjalanan tidak sampai selama itu. Anehnya, Nur memilih tidak ikut berpendapat. Nur lebih memilih untuk diam. Ngene, awakmu krungu ora nang dalan alas mau ono suara gamelan. Atau, gini, kamu dengar apa tidak? Tadi di jalan ada suara orang memainkan gamelan. Ya paling ono hajatan lah, apa maneh. Atau, ya paling ada warga yang mengadakan hajatan, apalagi. Berbeda dengan Ayu, Nur menatap Widya dengan ngeri, sembari berbicara lirih. Nur yang seharusnya paling ceria di antara mereka berkata, Mbak, ra ono desa meneh ning kene, gak mungkin ya ono hajatan. Nek jare wong biyen, krungu gamelan nang kene iku pertanda elek. Atau, Mbak, tidak mungkin ada desa lain di sini. Tidak mungkin ada acara dekat di sini. Kalau kata orang zaman dulu, kalau dengar suara gamelan, itu pertanda buruk. Mendengar itu, Ayu tersulut dan langsung menuding Nur sudah ngomong yang tidak-tidak. Nur, ra usah ngomong aneh-aneh kuwi. Awakmu yo melu observasi nang kene ambek aku. Mosok gorong sedino wis ngomong ra masuk akal ngono. Atau, Nur, jangan ngomong sembarangan kamu. Bukannya kamu ikut observasi di kampung ini sama aku. Sebelum sehari kamu sudah ngomong yang gak masuk akal begini. Ayu pergi meninggalkan Widya dengan Nur. Saat itu Nur mengatakan, Mbak, aku yuk krungu suara gamelan iku. Atau, Mbak, aku juga dengar suara gamelan itu. Masalahnya Mbak, aku yang ndelok ono penarine nang dalan mau. Atau, masalahnya aku juga lihat ada menari di jalan tadi. Astagfirullah, kata Widya tidak percaya. Nur menatap nanar Widya. Air matanya sudah seperti memaksa keluar. Widya hanya memeluk dan mencoba menenangkannya. Benar kata ibunya tempo hari. Banyu semilir melayu nangitan. Atau air selalu mengalir ke arah timur, yang memiliki makna bahwa timur adalah tempat di mana semua dikumpulkan menjadi satu, antara yang buruk dan yang paling buruk. Dan kini Widya harus tinggal di hutan paling timur. Cerita Nur dan Widya tentang suara gamelan di sepanjang perjalanan tadi masih awal saja. Ibarat sebuah kopi, masih sampai di rasa yang paling manis, belum sampai di rasa yang paling pahit. Widya memang percaya terhadap hal-hal yang gaib. Itu ada di dalam sejarah agamanya. Namun baru kali ini ia merasakan langsung pengalaman itu. Meski hanya sekedar suara, berbeda dengan Nur temannya. Ia mengaku melihat yang tidak seharusnya ia lihat. Mungkin Nur lebih sensitif. Memang, sejak awal Nur yang paling berbeda di antara yang lain. Hanya dia seorang yang mengenakan jilbab dibandingkan dengan Ayu dan dirinya sendiri.
Nur yang paling religius, karena setahu dia sendiri, Nur jebolan pondok pesantren ternama di kota J. Terlepas dari itu semua, pengalaman KKN ini tidak akan pernah dilupakan oleh semua rombongan ini. Nur, kata Widya menenangkan. Nur, bisa ndak? Cerita ini ojo sampai nyebar gua arek-arek. Kan gak enak, nek sampai krungu ambil warga desa, apa maneh kita di sini ikut tamu. Insya Allah, kabeh lancar nggih. Atau Nur, bisa nggak cerita ini jangan sampai menyebar ke teman-teman. Kan jadi nggak enak kalau sampai warga desa dengar. Apalagi kita di sini itu sebagai tamu. Insya Allah semua akan baik-baik saja, ya. Nur mengangguk meski enggan menjawab kalimat Widya. Dan malam itu tanpa terasa dilewati begitu saja. Keesokan harinya, rombongan sudah berkumpul. Sesuai janji Pak Prabu, hari ini akan keliling desa, melihat semua proker yang sudah diajukan oleh Ayu tempo hari, sekaligus meminta saran untuk proker individu yang harus dikerjakan oleh satu anak sendiri-sendiri. Ngene iki, walaupun saya tinggal nang kene, aku ya pernah kuliah loh dek, sarjana lagi, kata Pak Prabu. Bahasanya medok, campur-campur antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Mendengar itu, Wahyu menimpali. Iku lho, rungakno bapake, walaupun wong desa gak lali kuliah. Atau itu loh, dengarkan bapaknya, walaupun orang desa tidak lupa kuliah. Wahyu melanjutkan. Bapake ambil apa dulu? Perhutanan ya? Bukan, kata beliau santai. Pertanian. Lah ora ono sawah nang kene, piye toh, Pak? Atau, lah di sini nggak ada sawah, gimana sih Pak? Ya, memangnya sampean pikir hanya karena ambil pertanian harus terjun ke sawah? Jawab Pak Prabu sontak membuat tawa pecah. Widya melirik Nur. Dia sudah bisa ceria lagi, melupakan sejenak kejadian semalam. Sampailah mereka di perhentian pertama, sebuah pemakaman desa. Aneh, itu yang pertama kali dipikirkan Widya. Atau mungkin serombongan orang. Di setiap nisan ditutupi oleh kain hitam. Pemakamannya sendiri dikelilingi pohon beringin dan di setiap pohon beringin ada batu besar di sampingnya. Di sana ada lengkap sesajen di depannya. Nur yang tadi ikut tertawa tiba-tiba menjadi diam. Ia menundukkan kepalanya seolah tidak mau melihat sesuatu. Pagi itu tiba-tiba terasa gelap di dalam pikiran Widya. Ngapunten Pak, niki nopo nggih kok? Atau mohon maaf Pak, ini kenapa ya kok? Belum selesai Widya bicara, Pak Prabu memotongnya. Saya tahu apa yang adik mau katakan. Pasti mau tanya, kok pateknya ditutupin kain hitam gitu toh? Widya mengangguk, rombongan menatap serius Pak Prabu, terkecuali Wahyu dan Anton. Terdengar mereka sayup tertawa kecil. Ini tuh namanya sangkarso, kepercayaan orang sini. Jadi biar tahu kalau ini loh pemakaman, terang Pak Prabu. Yang jawabannya sama sekali tidak membuat serombongan anak puas. Sampai-sampai Wahyu dan Anton walaupun pelan sengaja menyindir. Namun Pak Prabu bisa mendengarnya. Wong pekok yo iso bedakno kuburan karo lapangan, Pak. Atau orang bodoh juga bisa membedakan kuburan dan lapangan bola, Pak. Pak Prabu yang awalnya tersenyum penuh dengan candaan, tiba-tiba diam. Raut wajahnya berubah dan tak tertebak. Semoga saja kalian tahu yang diomongkan ya. Kalimat Pak Prabu seperti menekan dan mengancam. Setidaknya itu yang Widya rasakan. Sontak Bima langsung merespon dengan minta maaf. Namun Wahyu dan Anton memilih diam setelah mendengar respon Pak Prabu. Monggo Pak, bisa dilanjut ke tempat selanjutnya. Tempat berikutnya adalah sinden atau kolam tempat air keluar dari tanah. Pak Prabu mengatakan bahwa sinden ini bisa dijadikan proker paling menjanjikan. Tidak jauh dari sana ada sungai. Inginnya Pak Prabu, sinden dan sungai bisa dihubungkan jadi semacam jalan air. Tanpa terasa hari sudah siang. Ayu dan Widya sudah memetakan semua yang Pak Prabu tunjukkan. Memberinya sampel warna merah sampai biru. Dari yang paling diutamakan sampai yang paling akhir dikerjakan. Namun, tetap saja
Selama perjalanan, Widya banyak menemukan keganjilan. Keganjilan yang paling mencolok adalah tidak 1 atau 2 kali, namun berkali-kali. Ia melihat banyak sesajen yang diletakkan di atas tampah, lengkap dengan bunga dan makanan yang diletakkan di sana. Ditambah bau kemenyan membuat Widya tidak tenang. Setiap kali mau bertanya, hati kecilnya selalu mengatakan bahwa itu bukan hal yang bagus. Nur setelah dari sinden, ia izin kembali ke rumah karena badannya tidak enak. Dengan sukarela Bima mengantarkannya. Jadi observasi hanya dilakukan oleh 4 orang saja. Kemudian sampailah di titik paling menakutkan, titik talas. Kalau kata Pak Prabu, sebuah batas di mana rombongan anak-anak dilarang keras melintasi sebuah setapak jalan yang dibuat serampangan. Di kiri kanan ada kain merah lengkap diikat oleh janur kuning, layaknya pernikahan. Kenapa tidak boleh, Pak? Tanya Ayu penasaran. Pak Prabu diam lama, seperti sudah mempersiapkan jawaban, namun ia enggan mengatakannya. Iki ngono alas de, gak ono opo-opone. Wedine nek sampean iki nekat, kalau hilang lalu tersesat bagaimana? Atau itu adalah hutan belantara, gak ada apa-apanya, hanya mempertimbangkan takutnya kalau kalian kesana hilang, tersesat, lalu bagaimana? Sekali lagi jawaban itu cukup membuat Widya yakin itu bukan yang sebenarnya. Namun, perasaan merinding melihat jalanan setapak itu nyata. Gimana nih sahabat Ayu Vanessa? Masih penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tunggu part 2-nya ya. Tetap stay tune di channel Ayu Vanessa. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.